kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya tahu bahwa pelajaran mengenai taktik-taktik kuasa kegelapan belum seberapa kita pelajari. Tetapi apa yang kita pelajari minggu yang lalu itu hanyalah contoh-contoh untuk supaya ibu-ibu dalam menekuni belajar firman Tuhan juga sanggup mengumpulkan kembali, menginventarisasi semua tipu muslihat iblis yang diarahkan kepada kita. Dan kemudian kita mencegahnya. Dan hari ini saya tidak bisa teruskan lagi mengenai taktik, dan itu merupakan satu tugas masing-masing kita untuk memperkaya diri dengan pengetahuan untuk mengenal taktik iblis. Dan hari ini saya akan ajak kita bagaimana menolong diri kita. Seandainya kita saat yang lalu terikat dalam hubungan dengan iblis, kita terlibat dalam kaitan dengan iblis, apakah itu kecil atau besar, bagaimana kita menolong diri kita. Dan sesudah itu bagaimana kita menolong orang lain. Mungkin suami, mungkin anak, atau mungkin famili kita. Saya ajak kita dasari firman Tuhan yang kita akan bahas. Itu dari Yesaya pasal 1. Topik kita hari ini ialah pelayanan kelepasan. Yesaya pasal 1 ayat 18. Ayat ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya untuk mengungkapkan tentang suatu perceraian antara dosa dengan orang percaya. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Ini ayat awal yang saya ajak kita pahami. Yesaya 1 ayat 18. Sudah siap? Kita akan baca ayat ini supaya kita rekam masing-masing dan kita tidak akan lupa lagi ayat ini. Yesaya 1 ayat 18. Mari ibu-ibu kita baca bersama-sama dengan suara. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekali lagi, karena saya rasa masih ada yang belum ikut membaca. Bersama-sama. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengajak kita berperkara. Berperkara. Saudara-saudara yang kekasih, perkara adalah suatu jalan keluar secara hukum. Kalau di dunia ini, kalau ada pasangan suami istri yang pasti di luar Tuhan. Kalau dalam Tuhan tidak mungkin. Yang di luar Tuhan tidak cocok satu dengan yang lain dan mereka putuskan untuk berperkara, bercerai. Saya ingin ajak kita mengerti hal ini penting sekali. Dan saya ajak kita memahami dari segi hubungan antara kita dengan iblis. Itu yang diperkarakan. Perkara di sini adalah perkara melawan iblis. Karena iblislah yang membuat dosa-dosa, iblislah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Dan sekarang dosa kita barangkali ada yang sudah seperti firman ini, seperti kirmisi, atau sudah seperti merah, seperti kesumba, sudah berat. Maka kita diajak perkara oleh firman Tuhan. Berperkaralah di hadapan Tuhan. Kita percaya Yesus itu sebagai hakim. Kaitan dengan perkara, Yesus sebagai hakim. Dan Yesus menghakimi bukan saja orang mati. Orang mati pasti akan dihakimi. Tetapi juga dia menghakimi siapa? Kecuali orang mati. Orang hidup juga. Ya. Yesus menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang hidup kita sekarang.
Yang mati, orang yang sudah nggak ada lagi secara daging. Nah, orang yang mati langsung dihakimi oleh Yesus, dan orang yang hidup pun bisa dihakimi. Karena itu kita sekarang diajak perkara. Saya harus berikan penjelasan mengenai latar belakang ayat ini, saudara-saudara. Ada 3 lembaga, ada 3 hubungan yang kita bisa perbandingkan. Satu, hubungan kita, suami istri. Ibu-ibu yang punya suami, mempunyai hubungan suami istri. Dalam hubungan suami istri ada 3 perkara yang penting, 3 hal yang penting. Satu, bukti hubungan. Apa bukti hubungan? Kira-kira apa bukti suami istri yang sah? Apa buktinya? Surat kawin. Disebut juga akte perkawinan. Satu benda kecil, tetapi cukup menentukan bahwa saya dan istri saya adalah suami istri. Dan saya dapat membuktikannya dengan menunjukkan surat kawin atau akte perkawinan. Itu benda kecil, tapi luar biasa kekuatannya. Itu satu. Yang kedua, dalam perkawinan suami istri, ada yang kedua, faktor yang kedua ialah ikatan. Antara saya dan istri saya, antara ibu-ibu dan suami ibu, ada ikatan. Bukan rantai, bukan tali plastik, bukan yang kelihatan. Saya kelihatan bebas ya, ke sini ya. Banyak ibu-ibu di sini, saya bebas kelihatan. Tapi saya terikat kepada istri saya. Saya nggak bisa lepas dari istri saya. Oleh karena itu antara saya dan istri saya ada ikatan. Dan itulah ikatan. Dan faktor yang ketiga adalah ada perjanjian. Ini 3 faktor yang kita akan lihat. Sebab kita boleh belajar dari hidup suami istri. Lalu Tuhan Yesus dalam Efesus pasal 5 lalu mengkiaskan hubungan antara Tuhan Yesus dengan jemaatnya juga seperti hubungan suami istri. Dan demikian juga iblis tukang palsu, dia memalsu hubungan antara Kristus dan jemaatnya, sehingga dia buat hubungan palsu iblis dengan kita manusia. 3 bahan itu, hubungan antara suami istri, hubungan antara jemaat dengan Kristus, dan hubungan antara iblis dengan manusia. Sejajar. 3 faktor di dalamnya, dan faktor yang ketiga tadi ialah perjanjian. Perjanjian. Pada waktu ibu-ibu menyatakan ya perjanjian satu dengan yang lain, baik di hadapan pendeta, gereja, jemaat, ataupun di hadapan catatan sipil. Nah, di dalam catatan sipil yang diperlukan ialah perjanjian mengenai harta. Apakah harta milik masing-masing atau milik bersama? Ya. Apakah ada di sini yang pilih milik masing-masing? Enggak ada ya? Ya, syukurlah. Tapi bagaimanapun itu perjanjian. Kalau milik masing-masing artinya kalau suaminya kaya raya, ya, istrinya waktu itu miskin, tetap suaminya yang punya kekayaan itu. Jadi istrinya tidak punya apapun. Sehingga dengan demikian kalau mereka misalnya bercerai dan istrinya kembali miskin, suami yang punya semua. Itu perjanjian. Ya. Nah, biasanya kita orang Kristen memilih harta milik bersama. Yang dimaksudkan harta di situ ialah uang kita, rumah kita, tanah kita. Tetapi yang paling penting ialah keturunan kita. Anak-anak itu merupakan warisan. Perjanjian di sini menyangkut masalah harta, menyangkut masalah keturunan. Antara iblis dengan manusia pun ada 3 hal ini. Ada aktenya, bukti hubungan. Itulah berupa jimat-jimat, apapun bentuknya. Apakah itu bentuknya ikat pinggang, bentuknya susuk, bentuknya keris, bentuknya apa saja. Itu merupakan satu benda kecil yang diberikan untuk bukti bahwa kita ada hubungan dengan kuasa iblis itu. Lalu ikatannya kita terikat. Lalu kemudian sebagai akibat ikatan antara iblis dengan orang, kalau
kita pergi ke tempat yang iblis suka, dia senang, dia silahkan. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang iblis tidak senang, dia tidak kasih. Sama, kalau saya pergi ke tempat yang istri saya senang, misalnya pergi ke persekutuan, istri saya senang, ya izinkan saya. Kalau saya mau pergi misalnya kemana, ke night club yang istri saya nggak senang, saya akan ditarik, dihalangi. Nah, demikian juga kalau kita yang diperlakukan sebagai istri oleh iblis, pergi ke tempat yang iblis senangi, apakah pesta, pora, mabuk-mabuk ya, iblis senang silahkan, lancar kelihatannya. Tapi kalau kita mau pergi ke tempat yang iblis tidak senang, misalnya merenungkan firman Tuhan, mau berdoa, iblis nggak senang, dia halangi. Ada saja kesulitan. Ya, baru mau membaca firman Tuhan sudah ngantuk ya. Diganti dengan majalah, wah melek lagi ya. Apalagi dengan komik-komik sedikit, wah senang. Ganti lagi dengan Alkitab, ngantuk. Iblis tidak senang. Berdoa juga demikian, iblis tidak senang. Ke persekutuan juga iblis nggak senang, dihalangi macam-macam, ya macam-macam caranya. Nah, inilah satu ikatan, ya, satu ikatan. Saya ingat pada waktu saya kecil, saya bantu ayah saya mengembalakan sapi. Saya mengembalakan, semuanya pakai tali, dan talinya ada di tangan saya. Sapi itu terikat, dan saya tunggu, dan sapi itu selama dia makan rumput di mana boleh diizinkan tempat itu, saya biarin. Tapi kadang-kadang sapi itu mau masuk ke dalam kebun mentimun atau kebun jagung orang ya, yang tidak dibolehkan, maka saya tarik sapi itu. Sebab saya tidak mau dia pergi ke sana. Saudara, kita ini diikat oleh iblis dalam bentuk hubungan seperti suami istri. Orang yang telah memiliki bukti hubungan itu, jimat itu, dia sudah terikat satu dengan yang lain. Kalau iblis membiarkan kita pergi kemana saja asal dia senang. Tapi kalau dia tidak senang, dia tidak izinkan kita. Itu masalah ikatan. Masalah perjanjian, bahwa iblis menjanjikan sesuatu, kita boleh nikmati semua. Dan itu juga dia tawarkan kepada Tuhan Yesus, kamu boleh ambil ini semua, tapi sembah saya. Kita boleh memiliki segala sesuatu, tetapi dia mengikat perjanjian. Perjanjiannya ialah dia akan ambil keturunan kita. Dalam Keluaran pasal 20, siapa yang menyembah iblis, sampai generasi atau gilir ketiga dan keempat pun menjadi milik iblis. Karena itu disebutkan sebagai garis kutuk. Garis kutuk. Generasi ketiga dan empat pun. Dan itu kalau orangnya berhenti berbuat menyembah iblis, maka generasi ketiga keempat itu kena. Tapi kalau dia terus, generasi pertamanya sambung lagi sembah iblis, tambah lagi turun, tambah lagi. Sehingga kita lihat ikatan ini juga menyangkut perjanjian turun-temurun. Nah, karena itu saudara-saudara, Yesus melalui Yesaya memberikan inspirasi Roh Kudus. Ajaklah umatku berperkara. Marilah kita berperkara. Sebab hubungan suami istri tidak akan dikatakan bercerai hanya dengan melemparkan akte perkawinannya. Saya tidak bisa merasa bebas kalau saya pikir saya sudah nggak senang sama istri saya lemparkan akte perkawinan saya, bukan berarti saya bebas. Saya masih terikat. Yang dapat membebaskan ialah kalau suami istri, pasti yang di luar Tuhan, berperkara, kalau mau mereka cerai. Itu baru perjanjian yang kita lihat di catatan sipil. Ibu-ibu ingat perjanjian di depan jemaat dan pendeta? Ada yang masih ingat atau sudah sibuk pikir senangnya kawin aja, sehingga firman Tuhannya lupa, khotbahnya lupa, janjinya juga lupa. Ya, saya dulu pernah ditanya ya, untung ditanyanya itu baru 1 minggu perkawinan. Dan pada waktu saya melangsungkan pernikahan di Jawa, kami kemudian pulang ke Bali.
Nah, jemaat kami kumpul untuk merayakan hari perkawinan yang seminggu yang lalu. Lebih dah, 10 hari kurang lebih. Karena saya juga mengajar di Universitas Udayana, dan dosen-dosen juga datang begitu banyak. Lalu tiba-tiba mereka bikin acara yang lucu-lucu. Dan antara lain, sesudah acara kebaktian, mereka, para dosen dan teman-teman hamba Tuhan mulai bertanya, Saudara Pendeta, apa yang menjadi nats khotbah waktu saudara duduk berdua di depan? Waduh, hampir lupa, ini baru seminggu. Untung baru seminggu, masih ingat ya? Masih ingat. Rupanya kebanyakan orang lupa khotbah itu. Yang diingat apa? Senangnya saja yang diingat ya. Firman Tuhannya lupa. Bahkan janjinya apa? Pertanyaan pendeta apa? Ada 2 pertanyaan yang prinsip. Kalau saya melangsungkan pernikahan, 2 pertanyaan prinsip. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa saudari ini adalah pemberian Tuhan untuk saudara? Dan sebaliknya, apakah saudari percaya bahwa si A ini adalah pemberian Tuhan untuk saudara? Ini pertanyaan nomor 1. Dan lalu dijawab, ya, saya percaya. Kalau dijawab enggak percaya, langsung bubar, nggak usah diberkati. Ya? Dan ini pertanyaan pertama. Lalu baru pertanyaan yang kedua, apakah saudara mengasihi? Apakah saudara cinta? Dan sebaliknya, ya. Tapi seringkali yang pertama sekarang dilupakan. Mengapa? Karena sekarang seringkali yang ditempatkan nomor 1 cinta. Kalau cinta ditempatkan nomor 1, bahaya keluarga kita. Karena waktu itu saya mencintai si dia, waktu lain saya bisa mencintai orang lain. Kalau kawin saya berdasarkan cinta, tiap tahun, tiap tempat ada orang yang saya cintai. Tapi kalau yang nomor 1 ialah pemberian Tuhan. Tuhan hanya memberikan 1 orang. Saudara mengerti ini? Dan ini kekuatan yang begitu kuat mengikat keluarga Kristen. Hanya 1 orang yang Tuhan akan berikan. Sepanjang zaman, tempat berbeda, pergaulan berbeda, tetap 1 orang pemberian Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita harus lihat ini luar biasa pemberkatan kawin kita. Kita diteguhkan di bawah ikatan perjanjian, ikatan saling mengerti. Ini pemberian Tuhan. Kalau orang kawin sekarang dasarnya, saya kawin sama dia karena dia cantik, tahun depan sudah nggak cantik lagi, ada menyusul orang yang lebih cantik. Kalau orang kawin dengan kecantikan, tiap tahun atau mungkin tiap bulan dia bisa kawin dengan orang baru. Kalau dia kawin dengan orang yang gagah, tiap minggu atau tiap hari bisa bertemu dengan orang yang lebih gagah dari yang dia pilih. Itu akan goyah. Kalau orang kawin dengan karena si A itu kaya, karena si A itu pintar, karena si A itu baik, tiap hari kita akan bertemu saingan-saingan yang lebih berat. Tapi kalau kita kawin dengan orang yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memberi salah. Itulah yang tidak bisa dipalsu oleh iblis. Dan ini dasar keluarga. Dan saudara-saudara, iblis membaca ini. Sehingga iblis sekarang membuatkan suatu perjanjian. Bahwa perjanjian antara dia dengan orang yang mau diikatnya ialah mau menyembah dia, mengasihi dia. Dan kemudian dia katakan, ialah yang memberi. Iblis yang memberi. Pemberian iblis. Kamu boleh ambil ini semua. Asal kamu juga mau menyembah saya. Menyembah artinya memberi diri. Saudara, luar biasa. Nah sekarang, dalam 3 kaitan, suami istri, jemaat dengan Kristus, iblis dengan manusia. Kita sekarang batasi. Saya tidak kasih ceramah perkawinan sekarang, melainkan mau melihat ini, kaitan kekuatan iblis ya. Bahwa iblis tidak akan terpisah dengan kita hanya dengan membuang jimat. Tidak. Iblis tidak akan terpisah dengan kita hanya dengan melupakan dia. Tidak. Iblis baru akan berpisah dengan kita kalau kita berperkara dan cerai. Saudara, ini satu titik tolak. Karena itu mari kita lihat, hari ini kita akan bicarakan perceraian kita dengan iblis. Perceraian tiap kita yang sudah pernah diikat oleh iblis. Apakah sudah puluhan tahun, mungkin 50 tahun. Bukan karena lamanya iblis lupa.
Dan justru iblis akan menuntut kita pada waktu kita mati. Itu terakhir, saudara. Perhatikan kematian orang. Kita sering menonton orang mati. Apakah matinya gelisah? Apakah matinya tenang? Ada dua kemungkinan. Kalau dia tenang, berarti dia disambut oleh malaikat Tuhan atas perintah Tuhan. Dia dijemput. Pada saat seorang mau meninggal, sama dengan pada saat seorang yang dibius di rumah sakit, ya. Pada saat seorang dibius di rumah sakit mau dioperasi, saudara tahu yang paling akhir hilang ialah pendengarannya. Mungkin matanya sudah tertutup karena obat bius, tapi telinganya masih dengar sesuatu. Dan ada beberapa fase, beberapa waktu. Dan oleh karena itu pada saat seseorang mati, sekarang di samping telinga ada mata rohani yang terbuka. Mata dunianya tertutup, mata rohani terbuka, dan dia melihat dunia supernatural. Kita bicara soal iblis juga dunia supernatural. Dia melihat dunia supernatural. Siapa yang menjemput dia? Kalau yang menjemput malaikat Tuhan, dia akan senyum tenang, sejahtera. Tidak ada perlawanan, karena dalam dirinya ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, dan yang jemput adalah utusan Tuhan Yesus dan utusan Roh Kudus, maka dia bertemu sejahtera. Jalannya sejahtera, dia meninggal dengan tenang, dengan senyuman yang manis. Kelihatan lebih muda daripada aslinya. Yang kedua, kalau yang menjemput itu adalah utusan dari iblis, maka dia merasa tidak cocok, tidak mau. Dan dia merasa diri sudah sebagai orang Kristen, sudah baik, sudah lakukan kegiatan-kegiatan, tetapi yang menjemput dia kenapa iblis? Dia berontak, tidak mau, dia berontak. Maka orang yang mau mati gelisah. Teriak-teriak, bisa histeris, bisa teriak-teriak, bisa berontak. Saya pernah saksikan, orang sudah tua sekali, mati di rumah sakit, berontak luar biasa kekuatannya dari mana. Dan untung menantunya dan cucunya mengerti betul, ini pasti tuntutan iblis. Karena iblis juga menuntut. Ya, menuntut. Dan tuntutannya sekarang ditagih. Tapi karena seseorang, apakah dia beragama atau tidak, dia pasti tidak mau diambil oleh iblis. Pasti maunya ke surga. Dan oleh karena itu dia tidak mau, dia berontak. Dan pada waktu itu terus didoakan oleh menantunya dan cucunya dalam nama Yesus. Saya rampas opa ini dalam nama Yesus. Dan iblis diperintahkan pergi. Dan kemudian dia lemes. Lalu diajak cepat-cepat terima Yesus. Dilepaskan dari ikatan kuasa gelap. Dan memang kemudian opa itu meninggal. Tapi sudah lain, bukan lagi berontak. Dia tenang. Rupanya ada sesuatu yang kelupaan. Nah ini karena itu saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengajak kita mengadakan perkara supaya beres seluruhnya. Tidak usah bayar perkaranya, kalau pengadilan harus bayar. Tapi perkara dengan Tuhan tidak usah bayar dan kita akan dibebaskan. Mungkin ikatannya sudah dimulai 50 tahun lalu, kita sudah lupa. Tapi dia akan tuntut pada waktu kita mati. Sebab iblis selalu menunggu waktu yang baik, ya. Cara iblis selalu dia mencobai sekarang, dia ikat sekarang, dan itu dilepaskan. Silahkan, dia sudah tandai, dia sudah stempel kita. Dan itu merupakan janji dan ikatan. Dan karena itu saudara-saudara, kita harus melepaskan diri, baik dari garis keturunan itu yang merupakan perjanjian turun-temurun, dan Yesus mati untuk melepaskan kita, baik dari garis keturunan itu, ataupun dari ikatan-ikatan kuasa gelap. Saudara catat ayatnya atau kita baca sebentar. Pertama kita baca dari Kolose 1 ayat 14, 13 dan 14. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Kita siapkan Alkitab, kita akan baca bersama-sama Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia melepaskan kita. Jadi pasti ikatan itu dilepaskan. Saat yang lalu kita sudah belajar juga, baca dari Lukas 13 ayat 16. Yesus katakan, bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis?
dia harus dilepaskan. Yesus mengharuskan. Lukas 13 ayat 16. Saya sudah beri yang lalu. Kemudian Yeskiel 13 juga yang lalu sudah kita baca. Dari Yeskiel 13 ayat 18 selanjutnya dikatakan bahwa dukun-dukun perempuan mengikatkan tali asimat untuk menangkap jiwa orang. Mengikat sekaligus. Lalu dikatakan Tuhan marah kepada para dukun itu sehingga dia katakan, mengapa engkau menangkap umatku? Umatku, kita orang percaya. Karena itu aku akan menentang tali-tali asimatmu dan aku akan melepaskan umatku seperti burung-burung. Yeskiel 13. Jadi yang sudah ikut saya yakin itu sudah dapat. Dan ini sekarang saya lengkapi lagi. Bahwa dasar kelepasan kita bukan atas maunya seorang pendeta. Bukan. Melainkan atas maunya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengharuskan, bukan fakultatif. Harus dilepaskan. Sebab kalau tidak dilepaskan, nanti pada waktu kematian kita ditarik. Tuhan tidak mau satu orang binasa. Tuhan tidak pernah menyiapkan neraka untuk manusia. Tidak pernah. Tuhan menyiapkan neraka untuk setan. Bukan untuk manusia. Kalau manusia ada di neraka, itu adalah tipu muslihat iblis. Karena itu kita, rencana Tuhan membebaskan kita. Jadi selama kita masih hidup, belum terlambat kita lepaskan dari ikatan. Kalau sudah terlambat, kita nggak bisa dilepaskan. Saudara, sungguh indah bahwa Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk dilepaskan. Satu ayat berikut lagi dari surat Petrus. Kita membaca dari surat Petrus. 1 Petrus 1 ayat 17 selanjutnya. 1 Petrus 1 ayat 17 selanjutnya sampai dengan ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 17, kita baca bersama-sama sampai 19. 1, 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kita meskipun punya warisan cara hidup yang sia-sia. Yang sia-sia artinya yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dan termasuk di dalamnya adalah penyembahan-penyembahan berhala. Dan termasuk di dalamnya dosa-dosa warisan, dosa keturunan. Itu kita terima sebagai warisan. Yang dalam istilah pelajaran itu disebut ikatan pasif. Kita terikat tapi bukan karena kita, karena nenek moyang kita. Lalu kita juga ditebus dari ikatan pasif itu, di samping ikatan aktif kita sendiri yang cari. Ikatan pasif ialah ikatan yang kita terima dari turun-temurun. Apakah itu ayah kita atau ibu kita yang main kuasa gelap, minta kekayaan dan lain sebagainya, ataukah kakek atau nenek kita, ataukah di atasnya lagi dan di atasnya lagi. Kalau kita tempatkan diri kita generasi keempat pun, berarti 100 tahun di atas kita, pernah mereka main kuasa gelap, kita masih berada dalam garis itu. Karena itu Yesus mati menebus kita, Dia lepaskan kita dari garis kutuk itu, dan Dia menghakimi. Jadi karena Dia hakim, Dia menghakimi, Dia putuskan, Dia ceraikan, Dia pisahkan. Dan Yesus sudah siapkan ini semua. Tapi jangan pikir itu terjadi otomatis. Sama dengan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu tidak terjadi otomatis. Siapa yang akan menerimanya? Ialah mereka yang mau mengambilnya. Ya.
Kita tidak otomatis dilepaskan. Karena itu kita harus ambil. Seandainya waktu pertobatan kita tuntas, nggak usah saudara ragu-ragu bahwa saudara sudah lepas. Tapi banyak yang sekarang pertobatannya tidak tuntas. Pokoknya mau ikut ke gereja, ikut-ikutan dibaptis. Yang dimaksud tuntas sebetulnya, pada waktu demikian bertobat, menerima Yesus, dikasih pelayanan-pelayanan, mengaku dosa, minta diputuskan dari garis keturunan, dan semua hal-hal dosa, keterlibatan kuasa gelap, dibersihkan semua, nah itu tuntas. Kalau toh tuntas, di dalam perjalanan hidup kita, kita masih ada kemungkinan terikat. Karena apa? Pada saat-saat kita lemah, kita cari sendiri ikatan. Karena itu saudara-saudara, kita harus melakukan ini secara pengertian, bukan emosional. Ya karena orang lain begitu, saya juga ikut. Itu kita akan tidak kuat dasar kita. Karena itu kita lakukan dengan pengertian. Saya harus dipisahkan kepada iblis. Dipisahkan dari iblis. Tidak ada satu ikatan, baik garis keturunan dan dari apa yang saya peroleh akibat kelemahan iman. Kalau demikian, maka kita lakukan ini dengan suatu kesadaran dan kita akan pelihara. Karena itu saya hari ini akan mengajak kita membebaskan diri dari ikatan-ikatan kuasa gelap ini, bercerai, berperkara di hadapan Tuhan. Kita bercerai dengan iblis, apakah secara garis keturunan ataupun kita peroleh. Dan sesudah itu saya senang karena masih ada kesempatan diberikan kepada saya untuk 2 kali lagi memberikan follow up-nya. Saya ingin mengajak kita memelihara kelepasan kita. Banyak orang tidak memikirkan pemeliharaan. Maka saya akan ajak kita bagaimana cara kita memelihara. Rasanya memelihara kelepasan ini, memelihara keselamatan ini jauh lebih sulit daripada memelihara perusahaan. Ya, ibu-ibu yang punya perusahaan, saya kira bekerja keras, berjuang mati-matian. Ya, harusnya bangun jam 8, mungkin jam 4 sudah bangun, berjuang luar biasa. Nah, memelihara keselamatan lebih sulit daripada memelihara yang lain. Memelihara perusahaan atau memelihara bangunan atau memelihara kekayaan, ya. Orang kalau nggak bisa pelihara kekayaan, habis juga. Bahkan mungkin menjadi frustrasi karena jadi hutang. Dari berkelimpahan bisa jadi punya hutang sana sini karena tidak mampu memeliharanya. Nah, demikian juga kita. Kalau kita tidak mampu memelihara keselamatan kita dan kelepasan kita, bisa jadi kita terikat lebih berat karena iblis sedang menunggu. Dan dia katakan kalau dia dapat kesempatan, dia bukan sendiri masuk, dia akan bawa 7 setan lagi. Saya beberapa saat yang lalu, suatu malam merasa sedih sekali karena ada satu telepon yang mengatakan ada satu pemuda yang dulu begitu akrab dengan kuasa gelap. Kemana-mana kuasa gelap. Meninggikan, mengagungkan, membanggakan kuasa gelapnya. Kemudian suatu saat dia bertobat. Dan pertobatannya itu sungguh-sungguh. Tapi rupanya oleh karena dia melihat seorang pemudi yang memang anak Tuhan, sehingga dia mau melepaskan itu semua. Dan sesudah diberkati keluarga ini, rumah tangga yang baru ini, saudara, terjadi masalah-masalah, goncangan-goncangan yang berat sekali. Dan akhirnya kembali orang ini mengingat kuasa-kuasa kegelapan. Dia berdoa seperti nggak ada jawaban. Karena itu dia bilang, wah percuma juga percaya Tuhan. Akhirnya dia pergi ke satu tempat. Entah apa yang dicari, dan rupanya dia kembali kepada ilmu-ilmu yang lama. Maka kekuatan ilmunya sekarang lebih besar dari yang semula. Dan bukan saja itu, nyatanya saudara, kalau tadinya dia masih mau ke gereja, tadinya masih mau baca Alkitab, sekarang tidak mau lagi. Bahkan Alkitabnya dirobek-robek. Saudara, karena tidak mampu memelihara kelepasan itu. Dan kita akan tambahkan waktu untuk itu. Nah, saudara-saudara, saya sudah memberikan teorinya kelepasan, bahwa kelepasan ini adalah kehendak Tuhan, bukan kemauan manusia. Kelepasan ini adalah landasannya firman Tuhan. Kelepasan ini adalah suatu perkara rohani, dan kelepasan ini adalah berguna bagi kita. Kelepasan ini adalah mengakhiri
tuntutan iblis, apakah kita masih hidup sekarang atau sudah mati, akan mati, kita tetap lepas dari tuntutan iblis. Dan semua kelepasan dan juga kelepasan ini akan mengakhiri seluruh akibat-akibat kelepasan. Akibat-akibat ikatan. Akibat-akibat ikatan banyak sekali kalau kita pada saat yang lalu kumpulkan akibat-akibatnya. Bisa orang sakit, terus-menerus tidak sembuh-sembuh. Bisa orang frustrasi, terus-menerus nggak sembuh-sembuh. Bisa keluarga hancur, tidak ada jalan keluar. Bisa nggak punya anak, bisa anak mati terus. Bisa mengalami kerugian dan macam-macam hal. Dan kalau ikatan ini dilepaskan, berarti seluruh akibat ikatan itu juga akan rontok. Yang sakit, kalau disebabkan karena ikatan, dan ikatannya dilepaskan, sakitnya akan sembuh. Yang mengalami tekanan-tekanan batin, sesudah ikatan ini dilepaskan, tekanan itu juga akan hilang. Yang mengalami gangguan-gangguan, ya, gangguan-gangguan, apakah mimpi buruk terus, atau ngigo terus, atau hal-hal yang membuat yang ngeri, sehingga stres. Kalau ini disebabkan karena ikatan, dan pada saat ikatan dilepaskan, dia akan juga hilang. Maka kita terima prinsip ini harus dilepaskan. Bagaimana dilepaskan? Itu satu topik yang berikut, satu pokok yang kita akan lakukan. Bagaimana kita dilepaskan? Saudara, saya sudah berdoa tadi pagi, Tuhan, meskipun topik ini adalah topik yang berat dan panjang, berikan kami hikmat untuk supaya bisa singkat. Sebenarnya ada 7 langkah yang menurut analisa saya sendiri, hasil studi saya, baik dari firman Tuhan dan juga dikonfrontasikan dengan pengalaman-pengalaman pahit. Maka 7 langkah bagaimana kelepasan itu, boleh saya katakan adalah langkah yang sangat hikmat. Mengapa? Karena seringkali terjadi kesalahan-kesalahan dan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak benar. 7 langkah itu saya sebutkan secara singkat, secara cepat. Dan saya yakin kita sudah mengevaluasi diri pada saat-saat yang lalu ini. Langkah pertama ialah apa yang disebutkan mengenal dari buah-buahnya, atau kata lain diagnose rohani. Ini langkah pertama. Diagnose rohani. Kalau dokter juga mengobati, dia memberi diagnose, memberi pemeriksaan, memberi bagaimana dia menemukan. Dan diagnose rohani ini juga ada pada kita. Jadi kita betul-betul memeriksa dengan teliti apakah ini, persoalan ini, penyakit ini, masalah ini, mimpi ini, atau hal-hal ini, kasus ini disebabkan oleh kuasa gelap atau tidak. Saya harapkan kita tidak selalu melihat kuasa gelap, ya, karena kita sedang belajar kuasa gelap. Nanti ayamnya ribut di belakang bilang kuasa gelap, jangan, ya. Nanti iblisnya kesenangan dia. Yang penting kita di sini diagnose, kita mengadakan pemeriksaan yang teliti, ya, supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Ya. Jadi tidak semua masalah itu yang kita harus kaitkan dengan kuasa kegelapan. Iblis itu sudah salah dari awal, sudah salah. Kalau kita tanpa salahkan dia juga, dia tetap salah, ya. Jadi jangan nanti kita bersembunyi di belakang iblis. Kita melakukan sesuatu, habis iblis yang ganggu saya. Kita mau sembunyi di belakang iblis, jangan. Kita sekarang harus mengerti ini juga termasuk taktik iblis. Karena itu dalam menganalisanya, dalam mendiagnosanya kita akan bertemu. Kasus ini disebabkan karena saya punya jimat ini. Kita akan dapatkan. Oh, kasus ini disebabkan karena saya yang salah ngomong, kurang hikmat. Kita harus mengaku. Jadi kalau kita pikir iblis terus, akhirnya kita nggak sempat ngaku karena kita kesalahan. Itu termasuk taktik iblis. Kasus ini disebabkan karena saya memang kurang pinter, nggak punya pengetahuannya tapi sok tahu, ya, sehingga akhirnya jadi begini. Jadi ada penyebab-penyebab yang jelas pada satu kasus. Ini kita diagnose, ya. Saya tadi malam karena tidak ada tugas keluar, saya sempatkan untuk itu nonton film L.A. Law, ya. Kalau yang nonton itu ada satu kasus yang menurut saya kaitannya begitu luar biasa licik kuasa iblis.
Itu kasus yang disidangkan mengenai satu keluarga yang anaknya meninggal. Ya. Lalu sebelum mereka meninggal, anak itu meninggal, terus menerus dibawa ke gereja, didoakan, sampai detik terakhir mau mati, rasanya imannya sudah goyah, lalu dibawa ke ruangan ICU dan meninggal. Dan kasus itu disidangkan. Lalu saya melihat di situ, hukum-hukum itu sungguh-sungguh menghujat nama Tuhan. Mengapa dikatakan bahwa gereja salah, doa salah? Kenapa tidak dibawa ke dokter? Nah, saudara-saudara, saya ingin kita sungguh mampu ya menganalisa. Nanti kita baru melihat itu, kita terbawa. Iya benar, jangan bawa ke doa lagi ya, nanti harus bawa ke rumah sakit. Kita tertipu. Jadi oleh karena itu, analisa ini merupakan sesuatu kekuatan kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Meskipun kita tidak pernah tahu, nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, nggak pernah pikirkan, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita diberikan satu kemampuan. Ya, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah dipikirkan, diberikan oleh Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak tahu apa sebabnya ini. Tuhan beri kepada kita. Itulah satu analisa. Dan ini harus kuat. Jadi kalau rumah tangga juga geger, cekcok, jangan langsung salahkan iblis. Sebab dengan kita menyalahkan iblis, kita tidak ingin mencari kesalahan yang lain. Mungkin kesalahannya ialah karena kita. Mungkin karena saya boros pakai uang, jadi ribut melulu. Lalu kita salahkan iblis. Kita tidak dapat menyelesaikan persoalan. Nah, kalau saya tahu, saya ribut karena saya boros pakai uang, sekarang saya berdoa, Tuhan, saya minta ampun karena saya boros saat yang lalu. Berikan saya hikmat sekarang dalam memakai uang. Masalah selesai. Ini sesuatu analisa yang harus kita buat. Kalau kita memakai susuk atau memakai jimat lain, dan kita masih merasa bangga bahwa kita hebat, kita berhasil, itu berarti kita belum sadar itu dosa. Dan kita harus sampai kepada kesadaran akan dosa. Apa yang saya pakai ini meskipun menguntungkan, itu dosa. Nah, kalau sampai kepada kesadaran akan dosa, maka baru kita merasa membutuhkan pengampunan. Saya layani satu keluarga dan istrinya kebetulan dia pakai satu jimat. Jimatnya itu ada kaitannya dengan tuyul. Dia punya 2 tuyul yang selalu memberikan dia uang. Ya, kalau dia belanja ke pasar selalu susuknya kembali lebih modal. Terus kalau dia ke pasar belanja 3.000 dengan uang 5.000-an, harusnya kembali 2.000, nanti kembalinya 7.000. Ya, tiap hari. Nah, waktu keluarga ini sudah bertobat, kami layani sampai lama, ya. Dan teman-teman yang mau belajar pelayanan kuasa gelap juga kami ikut sertakan. Bukan sendiri saya nonton, banyak orang yang ikut bantu sambil praktek, ya. Lalu banyak jimat yang dihancurkan, roh-roh jahat juga diusir banyak sekali, sampai anak saya catat hampir 100 nomornya, sudah masih saja terus ya. Dan akhirnya kita lihat ada satu kaitannya dengan satu jimat. Ada satu jimat yang dari aluminium kecil persegi, dan itu di mana ditaruh nanti tuyulnya bawa duit ke sana. Taruh di bawah bantal, nanti tuyulnya bawa duit ke sana. Nah, waktu keluarga ini mau bertobat, dan satu jimat itu disimpan oleh ibu itu di celananya, di kantong celana jinnya. Dia serahkan jimat yang lain, yang ikat pinggang kah, yang buntalan-buntalan merah, semua diserahkan. Kita bakar dalam nama Yesus. Dan saya pikir sudah habis. Akhirnya terbongkar juga karena ibu itu tergeletak, dia kesurupan lagi. Dan waktu kesurupan itu kita terus kelilingi, kita berdoa, ada 5-6 orang, suaminya juga ada. Dan kami terus berdoa. Tiba-tiba kantongnya ini bergerak. Ternyata uang yang dimasukkan ke dalam kantongnya. Dan saya lihat dan saya minta semua yang praktik itu ikut perhatikan. Ya, ada ibu-ibu yang ngeri sekali melihat. Lalu saya tanya suaminya, apa itu Pak? Suami bilang, itu biasa Pak. Nah, biasa itu apa? Suaminya katakan ada satu jimat yang kami sedang cari, tidak ketemu, rupanya ada di kantongnya. Jimat apa? Itu jimat yang ada janjinya dengan tuyul itu. Dan sesudah kami
lihat berhenti, kantong itu sudah penuh ya. Lalu kami berhenti, kami keluarkan uang. Banyak sekali uang itu, sepenuh kantong itu. Dan suaminya katakan, pasti ada jimatnya Pak, diambil. Dan kita bertemu dengan itu, lempengan aluminium itu. Dan itulah jimatnya. Dan kami usir dalam nama Yesus. Dan ibu itu bangun, dan saya tanya, ini uang siapa? Apa uang ibu? Dia katakan, tidak, saya nggak punya uang. Ini uang siapa? Biasa Pak. Biasanya apa? Itu anak-anak saya yang bantu. Dia panggil anak-anaknya. Anak-anak saya yang bantu. Anak-anak siapa? Anak-anak ibu di sini dari tadi. Tidak, saya punya anak Pak. Tuyul 2. Dan dia yang bantu. Dan dia cari uang. Dia selalu beritahu, Ma ini ada uang. Ya, sehari 1 kali. Gak boleh lebih. Syaratnya ada. Jadi saya ambil uang itu dan saya nggak sempat ngitung lagi karena uang itu banyak, ribuan-ribuan, ada juga ratusan. Dan kita masukkan dalam satu black susu, black yang besar. Karena tangan saya buat begini dan penuh. Dan saya katakan sama suami dan ibu itu, uang ini apakah kalian mau pakai? Ini pemberian dari tuyul itu. Enggak, kami enggak mau pakai lagi. Termasuk jimatnya masukkan dalam black itu dan kita bakar. Ibu itu bilang apa? Kasihan toh Pak. Itu jimat itu kan baik, kan nolong. Saya katakan selama belum disadari ini dosa, tidak bisa dilepaskan. Memang syarat kedua ialah menyadari itu dosa, betapapun baiknya. Kalau tidak disadari sebagai dosa, akan terus dipelihara dan berarti tidak lepas. Dan saya katakan kalau mau kalian lepas tuntas, ini juga harus dihancurkan. Saya beri waktu, saya tidak mau paksa, bukan saya yang memerlukan kalian. Dan akhirnya ibu itu pikirkan, sesudah dia ngerti, bahwa Tuhan Yesus mulai menjelaskan kepada dia sendiri, karena ibu ini bukan orang Kristen, dia baru mencari Tuhan. Dan dia akhirnya katakan, memang saya ingin sekali selamat. Dan untuk selamat, kalau ini menjadi syaratnya, oke, saya lepaskan. Dan kemudian kita bakar. Dan ibu itu memang sempat saya tanya, ini uang dari mana? Uangnya siapa yang dirugikan? Kasihan, saya bilang. Ya itulah, anak saya ambil di mana-mana. Tapi ini diambil dari mana? Dari satu pompa bensin di satu tempat diambil. Ya. Saudara, itu memang kalau ada yang jualan, yang punya toko, setiap saudara masuk toko dalam nama Yesus bungkus. Sebab kalau tidak, itu cara orang dunia cari kekayaan, cari uang, itu memperalat. Ya, memperalat itu roh-roh dan tuyul-tuyul untuk mengambil uang. Mungkin ibu rasa laris sekali dagangannya, kok dihitung duitnya sedikit ya. Nah, anak Tuhan harus rajin berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya buka toko ini. Saya bungkus dengan darah Yesus. Dan saya yakin itu akan terjadi. Di Bandung saya doakan satu toko. Kami berdoa waktu pembukaan toko itu, dalam nama Yesus, semua roh-roh jahat, semua orang-orang yang bermaksud jahat ke tempat ini tidak bisa masuk. Dan satu kali ada seorang pembeli, pura-pura sebagai pembeli, tapi dia mau masuk. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa masuk. Dia nggak bisa masuk di depan pintu terus. Sampai penjaga toko itu heran. Ini doa jam pendeta ini rupanya, pasti ini. Dia nggak bisa masuk. Akhirnya dia pergi. Saudara, luar biasa. Karena itu Tuhan sungguh indah melindungi kita. Nah, faktor yang kedua ini ialah menyadari dosa. Terus kalau kita masih belum menyadari dosa, ini kan baik, ini kan tidak apa-apa. Selama masih enggak ada apa-apa, tidak akan bisa kita dilepaskan. Selama kita senang, iblis tidak akan mau. Tidak ada alasan untuk berpisah. Karena itu tuntutan yang kedua dalam kelepasan ialah menyadari ini dosa. Betapapun baiknya, betapapun menolong. Karena itu tidak ada istilah di dalam kelepasan, dia akan baik, dia akan menolong, dia akan menyembuhkan. Saudara-saudara, semua yang bersifat white magic kelihatan menolong. White magic pun tetap harus disadari sebagai dosa. White magic menolong, memberi kaya, menolong, ya. Kalau pergi nanti dilindungi di jalan, itu termasuk white magic. Kalau sakit disembuhkan, itu termasuk white magic. Kalau itu tidak disadari sebagai dosa, tidak akan bisa kita ceraikan, kita lepaskan. Maka tuntutan yang kedua ialah kesadaran akan dosa.
Memang iblis begitu menyembunyikan hal-hal yang sebetulnya menjadi motif utamanya menangkap jiwa kita, sehingga dia beri pertolongan, diberi persembuhan, dia beri kekayaan, dia beri. Itulah sebabnya orang banyak berkata, ini kan baik, ini kan tidak apa-apa, ini kan menolong. Tapi ingat, kita diikat jiwa kita, dia baru akan ambil pada akhirnya. Lihat, saudara boleh belajar dari keadaan orang di dunia ini yang dapat kekayaan karena dia cari kekayaan. Apa akhirnya? Saudara boleh lihat, boleh teliti. Satu tempat yang cari kekayaan, dia hebat, akhirnya apa? Saudara perhatikan, jangan lihat hebatnya saja, pasti akhirnya tuntutan iblis harus dibayar. Jadi kedua, kesadaran dosa. Ketiga ialah pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa ini adalah dari kesadaran tadi. Orang sadar itu dosa, belum tentu dia mau mengakui, belum tentu dia mau minta ampun. Jadi karena itu harus kita tahu dia sadar ini dosa, lalu dia mau minta ampun. Saya bertemu dengan banyak kesulitan dalam pelayanan apabila orang-orang yang sadar ini dosa. Ya, ada orang-orang yang kita layani, Pak, saya tahu ini dosa. Saya tahu, saya sadar ini dosa. Tapi saya nggak bisa lepaskan dari sini. Kalau saya berhenti begini, saya nggak makan. Sudah tahu maksud saya banyak layani orang-orang yang memang pekerjaannya dosa. Sehingga dia katakan, Pak, saya tahu ini pekerjaan saya ini dosa, saya tahu. Tapi kalau saya berhenti, saya nggak makan. Sadar akan dosa tetapi tidak mengakui, tidak bertobat dari dosa itu. Maka syarat yang ketiga ialah mengakui dosa itu, minta ampun. Firman Tuhan katakan, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil dan dia akan mengampuni, dia akan menyucikan. Kalau tidak mengakui, tidak. Nah, disinilah kemudian langkah praktis, ya. Langkah praktis harus mengakui dosa. Dan mengakui dosa secara spesifik. Tuhan, saya pernah pakai susu untuk kecantikan. Tuhan, saya pernah pakai jimat untuk penglaris di toko. Akui secara spesifik. Nah, saya akan ajak kita melaksanakan ini pagi ini, pada siang ini. Kalau masing-masing saudara boleh mengingat, dan Roh Kudus adalah roh yang mengingatkan kita tentang dosa. Kalau kita mau berperkara secara bersama-sama pada pagi ini, pada siang ini, saya ajak kita sebentar akan menulis apa yang kita telah sadari sebagai dosa. Ikatan mana? Mungkin ada yang pernah dulu dibawa ke dukun, disembuhkan dukun. Mungkin ada yang pernah pakai jimat supaya dia selamat kalau perjalanan. Saudara, kalau saudara akui, saudara sadari itu sebagai dosa, tolong catat sekarang ya. Mulai sekarang catat satu persatu. Sebab kita tidak akan cukup waktu untuk pelayanan pribadi, sehingga kita akan bersama-sama mengakui itu di hadapan Tuhan, dengan masing-masing akan membaca catatannya sendiri. Saya telah pernah ini, bikin nomor 1, saya ke dukun, 2, saya ini 3, saya ini. Ini kesadaran akan dosa. Dan sebentar ada waktu bagi kita untuk tenang, supaya Roh Kudus bicara. Roh Kudus bicara. Dan kemudian kita akan sungguh-sungguh menyadari dosa itu, dan kita akan betul-betul melaksanakan. Saya nggak mau kasih ceramah ini teori-teori saja, melainkan kita mau laksanakan. Sebab firman Tuhan ada berkata, berbahagia orang yang menjadi pelaku firman. Kita tahu, dan sekarang kita lakukan. Dan saudara sambil mendengarkan apa yang Tuhan Roh Kudus bicara, catat. Saya salah ini, saya salah ini. Khususnya dalam kaitan kuasa gelap. Ada beberapa kelompok dosa. Dosa yang saya harapkan ialah supaya dosa yang kaitannya dengan ikatan kuasa gelap. Misalnya, ada dosa perasaan pikiran, itu tidak usah dicatat. Sebab dosa perasaan pikiran itu termasuk kelompok dosa yang bisa diakui sendiri tanpa orang lain. Misalnya saya merasa jengkel sama si A, atau saya merasa marah sama si B,
tapi saya belum buat apa-apa. Itu perasaan saya sendiri. Maka saya sadar, lalu saya diam-diam bisa, Tuhan ampuni saya kemarin marah. Atau punya pikiran, wah saya nggak punya uang, saya mau ambil saja dari perusahaan. Tapi tidak ngambil, sudah sadar. Maka itu disebut dosa perasaan, dosa pikiran. Itu bisa diselesaikan sendiri. Diam, Tuhan saya merasa, saya pikiran begini, ampuni saya. Itu selesai sendiri. Tapi sekarang ada kelompok dosa kedua yang disebut dosa perbuatan. Kalau pikiran tadi terlaksana, saya ambil uang, nggak bisa saya berdoa seperti tadi. Saya harus datang kepada yang punya uang itu. Dan ini berat. Untuk datang, kalau orangnya terima baik, kalau enggak kita masuk penjara. Itu resiko. Maka ada pengakuan. Saya datang kepada orang itu. Saya minta maaf, saya kemarin salah, saya ambil uang perusahaan, saya sudah pakai. Tapi saya akan kembalikan misalnya. Ada pertobatan yang jelas dan minta ampun kepada yang bersangkutan. Ini berat. Karena itu dosa selalu resikonya berat. Itu disebut dosa perbuatan. Ada dosa perbuatan yang langsung bisa diselesaikan. Saya curi uang, uangnya saya kembalikan, minta ampun bersama, selesai. Tapi ada dosa yang tidak bisa langsung diselesaikan begitu saja. Apalagi dosa-dosa yang disebutkan dosa perbuatan yang ada ekornya. Misalnya dosa seksual yang akhirnya sudah melahirkan anak misalnya. Saudara, itu berat. Tapi harus ditekati, itu merupakan satu dosa perbuatan. Itu tidak termasuk dalam ikatan. Tidak termasuk di sini. Dan yang ketiga ada kelompok dosa ikatan. Dosa yang menyangkut kuasa gelap. Itu saja. Apakah saudara pernah dimandikan ya oleh dukun dengan air kembang dan lain sebagainya, itu dosa ikatan. Karena dosa pikiran, perasaan, dosa perbuatan itu saudara lakukan sendiri tanpa orang lain, tanpa khusus orang khusus. Tapi dosa ikatan kita nggak bisa sendiri, kita terikat. Kita membutuhkan orang lain, dan itulah yang kita akan buat. Saya merasakan kewajiban saya sebagai pemberi ceramah untuk mendoakan kelepasan. Satu peringatan saya, dosa ikatan yang sudah dilepaskan bersama dengan hamba Tuhan yang lain, entah siapapun, jangan ditulis lagi. Sebab itu sudah selesai. Saudara harus imani. Jangan sampai iblis tuduh kita selalu belum selesai. Padahal satu kali kita lakukan sudah selesai. Dan saya selalu menghargai setiap hamba Tuhan yang sudah melakukan pelayanan kelepasan. Dan satu kali dilepaskan dalam nama Yesus, itu sudah selesai. Kalau dalam nama Semar, nggak selesai. Ya, kalau dalam nama Yesus, selesai. Amin, saudara. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Karena iblis juga mempunyai taktik disebut penuduh. Ya, sudah selesai, iblis terus katakan, kamu belum selesai, kamu belum selesai. Katakan sama iblis, sudah, saya sudah dilepaskan di bidang itu. Yang belum saja, saudara, yang belum. Apa yang belum? Roh Kudus ingatkan saudara yang belum. Yang sudah, imani itu sudah selesai. Saya ingat Luther dulu pada waktu dia sudah mengaku dosa. Ya, Martin Luther. Pada waktu dia mengaku dosa, dia terus dituduh oleh iblis. Kamu orang berdosa, nggak layak ya. Dia sampai marah, dia ambil botol tintanya yang pakai, dia katakan, iblis, nyah kamu dari saya. Aku sudah dibaptis. Dia satu kalimat, aku sudah dibaptis. Artinya aku sudah mati bersama Yesus. Sekarang sudah hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara, tuduhan iblis kita harus hadapi. Imam Yosua saja dulu dituduh oleh iblis, dibilang kotor, ini tetap kotor. Tidak, itu tuduhan. Dan itulah dalam diagnosa tadi kita harus tahu, apakah itu pekerjaan Roh Kudus membongkar dosa kita, atau itu iblis tuduh kita, padahal itu dosa sudah selesai. Kalau dosa sudah selesai dan dibongkar lagi, saya yakin itu adalah tuduhan iblis. Antara tuduhan iblis dengan pekerjaan Roh Kudus membongkar dosa, memang kita harus dapat membedakan. Jadi kesadaran akan dosa ikatan. Garis keturunan. Bagi yang belum pernah dilayani, diputuskan garis keturunan, tulis saja. Karena kita nggak tahu generasi kita 100 tahun yang lalu. Kita minta diputuskan garis kutuknya. Garis berkatnya akan mengalir terus.
Karena Tuhan katakan garis berkat akan mengalir beribu-ribu generasi. Itu kesadaran akan dosa disertai dengan pengakuan, minta pengampunan dosa. Dan langkah keempat, langkah berikut ialah doa kelepasan. Dan itu bukan dilakukan oleh saudara, dilakukan oleh seorang yang diutus oleh Tuhan. Entahkah dia pendeta, entahkah dia teman sendiri, entahkah dia suami saudara, entahkah istri dari seorang bapak. Lalu yang jelas persyaratannya ialah seorang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan, dia boleh melepaskan orang lain. Tidak harus tamatan sekolah pendeta, tidak ada tuntutan di sini. Sebab Tuhan selalu mengatakan, saya dilepaskan untuk melepaskan orang lain, saya diselamatkan juga untuk menolong keselamatan orang lain. Saya senang sekali karena ada praktek-praktik di dalam kelompok PA saya, selalu melakukan itu suami istri dan anak-anak. Ya. Mereka saling menolong. Dan ini terjadi terus-menerus. Sewaktu-waktu Tuhan ingatkan yang terjadi 40 tahun lalu. Suami istri membebaskan. Jadi doa kelepasan. Doa kelepasan ini akan dijalankan oleh seorang yang dipakai Tuhan untuk melepaskan berdasarkan pengakuan semua saudara yang dilepaskan itu. Jadi pengakuan dosa tadi merupakan satu pernyataan di hadapan Tuhan yang isinya, saya kasih contoh, isinya saya mengaku di hadapanmu misalnya ya, dengan terhadap dosa-dosa saya yang sudah saya lakukan, yaitu mungkin saya akan bimbing dalam doa sampai di situ, yaitu tapi pengakuannya masing-masing, tiap-tiap ibu yang sudah melihat dalam daftarnya boleh menyebutkan, saya pernah dibawa ke dukun, saya pernah dibawa ke ini ke tempat keramat, saya pernah begini, sampai semua habis, baru kita minta. Dengan ini saya minta diampuni dosa saya. Kedua, saya minta dilepaskan dari ikatan-ikatannya. Dan ketiga, saya minta dihapuskan dari semua perjanjian-perjanjian. Ya, jadi minta diampuni, minta dilepaskan dari ikatan, minta dihapuskan dari perjanjian, dan kemudian yang berikut minta Tuhan atau Roh Kudus mengisi diri kita yang sekarang dikosongkan oleh semua perjanjian dan ikatan iblis itu supaya diisi oleh Tuhan. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat praktis. Dan kemudian hamba Tuhan itu akan mendoakan dalam nama Yesus, bertindak untuk melepaskan setiap yang sudah mengaku, yang sudah minta itu. Dan itu kelihatan sepele. Saya terus saksikan, kelihatan itu remeh, tetapi akibatnya luar biasa. Saya pernah diizinkan oleh Tuhan untuk melihat satu penglihatan pada saat tim kami mendoakan kelepasan orang terlepas. Dan saya pada waktu berdoa puasa, saya diizinkan oleh Tuhan melihat penglihatan itu. Pada saat hamba Tuhan di sebelah itu mengatakan, dalam nama Yesus, saya lepaskan ikatan ini. Begitu orang merasa terlepas, ya, seperti saya lihat gambaran itu, ada satu tali yang otomatis terlepas dari orang-orang yang didoakan. Seperti yang direklamo itu nafasin itu. Saya lihat persis begitu. Terurai talinya, lepas. Dan pada waktu hamba Tuhan itu katakan, dalam nama Yesus saya ikat roh-roh jahat. Saya buang ke tempat yang Yesus siapkan. Saya lihat itu ada orang hitam besar sekali. Dan itu tali mengikat dia otomatis juga. Mengikat dari atas sampai ke bawah. Dan saya waktu itu saya disuruh bersorak oleh Tuhan. Saya tertawa tengah malam, tertawa sendiri saudara-saudara. Sampai saya capek sekali disuruh tertawa, mau berhenti, ada suara katakan, sorakin lagi iblis, terus diikat dalam, harus dibuang, satu persatu terlempar. Sampai anak saya dan istri saya bingung. Anak saya katakan, papa sudah gila barangkali itu. Sebab saya lagi berdoa. Dan mereka lihat di lubang kunci. Anak saya bilang, papa kan lampunya mati tadi, kok terang kamarnya? Dan saya menyaksikan keindahan melihat apa yang diikat itu terikat dan apa yang dilepaskan terlepas. Itu persis firman Tuhan Yesus.
Yesus katakan apa yang kamu ikat di dunia akan terikat terus. Apa yang kamu orakkan, lepaskan di dunia akan terlepas. Dan itu saya lihat, saudara. Karena itu kelihatan sepele, tapi itu luar biasa. Hanya karena kita tidak melihat dunia supernatural. Seandainya Tuhan izinkan melihat, saya yakin kita semua heran. Pada waktu kita berdoa mengaku dosa kita terikat, kita melihat diri kita terikat. Dan pada waktu hamba Tuhan katakan dalam nama Yesus saya lepaskan, itu semua terlepas. Dan luar biasa. Itu langkah ke berapa tadi? 4 ya, langkah keempat. Langkah kelima, sesudah dilepaskan, itulah sekarang menghancurkan jimat-jimat. Menghancurkan jimat. Nah, saudara-saudara, mengapa saya taruh di belakang? Oleh karena seringkali jimat-jimat itu masih mempunyai kekuatan atau keaktifan. Ada jimat yang sudah ditinggalkan oleh roh, ada yang masih aktif. Dan pada saat jimat itu akan dibakar atau dihancurkan, ingat yang dibakar ini jimat ya. Saya harus katakan bahwa ada perbedaan antara barang antik, barang sakral, dan jimat. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu bisa bedakan ini. Barang antik, barang sakral, dan jimat. Barang antik belum tentu semuanya dipakai iblis. Sama dengan barang-barang biasa yang modern. Ada yang dipakai iblis, ada yang tidak dipakai iblis. Sama dengan barang-barang kristal, bisa saja barang kristal dipakai sebagai jimat, sebagai tempat iblis. Jadi tidak semua barang antik itu dipakai oleh iblis. Barang antik adalah hasil seni budaya manusia yang diberikan oleh Tuhan. Asal kita tahu memilihnya. Barang antik apakah itu dalam bentuk-bentuk yang tidak menggambarkan kuasa-kuasa kegelapan. Masih tetap kita bisa terima. Karena barang antik tidak semuanya merupakan benda-benda iblis. Yang pasti menjadi benda iblis ialah barang-barang sakral. Benda sakral ialah benda yang mewujudkan bentuk-bentuk sakral. Bentuk-bentuk sakral, bentuk-bentuk suci, bentuk-bentuk yang dipuja oleh kelompok-kelompok tertentu. Apakah oleh agama tertentu. Ya, dan mereka memiliki benda-benda yang dianggap dewanya atau dianggap Tuhannya atau dianggap penyelamatnya atau dianggap pahlawannya dan mereka dipuja dan itu sudah menjadi sakral. Pada saat seseorang atau satu kelompok memuja satu benda, maka benda itu kemudian sudah menjadi sakral dan kalau kita simpan di rumah kita, sewaktu-waktu roh-roh itu lewat dan dia lihat di rumah kita ada singgasananya. Sebab benda itu dianggap singgasananya, rumahnya. Maka dia mampir sebentar. Nah, kalau iman kita kuat, dia hanya kuat sebentar dan dia akan pergi. Tapi demikian dia masuk rumah kita dan dia duduk sebentar di patungnya itu, maka kita merasa suasana lain. Kalau waktu itu iman kita bagus, dia cepat keluar. Dan kita hanya mungkin merasa ya berdiri sebentar, bulu romanya dan hilang. Tapi kalau dia duduknya lama juga perasaan kita nggak enak meskipun di rumah sendiri. Dan kita merasa nggak enak, ya kita merasa takut di rumah sendiri dan nggak enak. Kalau persis iman kita nggak kuat dan terjadi soal kecil saja itu bisa menjadi besar dan tidak terkalahkan. Dan oleh karena itu benda sakral selalu kita habiskan dari rumah kita. Patung-patung yang berbentuk dewa-dewa sama sekali jangan dibiarkan di rumah kita. Sebab itu sudah diklaim oleh dewa tersebut menjadi singgasananya. Pasti dia singgah dan duduk. Karena roh itu selalu berjalan-jalan. Dan belum saya uraikan ini, karena itu saya hanya jelaskan dalam kaitan dengan membakar jimat. Kemudian, jimat harus dihabiskan. Jimat tidak ditentukan oleh bentuknya, tidak ditentukan oleh nilainya. Jimat bisa saja benda yang remeh, seperti jarum misalnya, atau bisa juga dari benda yang mulia, berlian,
atau mutiara, atau benda-benda berharga lain. Asal benda biasa itu diisi kekuatan untuk menolong kita, untuk menjaga kita, untuk menjadi kekuatan kita, dia sudah menjadi jimat. Jimat adalah benda biasa yang diisi kekuatan gaib untuk diri yang bersangkutan. Apakah membuat kebal, apakah membuat kaya, apakah membuat cantik, apakah membuat kita menjadi hebat, itu disebut jimat. Harus. Itu yang harus dihancurkan. Nah, saudara-saudara, disinilah akan masih ada kesulitan. Saya tahu akan masih ada kesulitan kalau kita menghancurkan jimat-jimat yang nilainya mahal. Masih akan ada kesulitan. Tapi dalam Kisah Rasul 19 ayat 19, meskipun jimat-jimat itu mahal harganya, tetap dihancurkan. Tetapi tetap kita harus menganalisanya. Apa yang disebut jimat? Nah, kalau kita perhatikan langkah ini, adalah langkah yang seringkali juga mengalami gangguan. Tadi saya lupa menyebutkan dalam pengakuan seringkali juga ada gangguan. Sama dalam penghancuran jimat juga ada gangguan. Iya, saya keasikan, lupa lihat Cang. Gangguannya baik pada waktu mengaku, bisa jadi mulut kita tertutup, nggak bisa ngomong, karena iblis mau tetap supaya tidak ada pengakuan. Saudara, kalau mulutnya tertutup tapi kesadarannya masih ada, saudara sebut nama Yesus, Tuhan Yesus tolong saya. Nah, kalau dalam pelayanan massa begini saya nggak bisa lihat satu persatu. Tapi kalau pelayanan pribadi, itu bisa dilihat. Pada waktu mulutnya tertutup, kita harus tolong. Itu gangguan bisa jadi. Atau gangguan berikut bisa jadi terus pingsan. Nah, kita harus tolong dulu. Dan kita harus sampai tuntas mengakuinya. Sebab iblis mau sembunyikan. Ingat, okult artinya sembunyi, rahasia. Dia mau tetap sembunyikan. Kalau dia berhasil menyembunyikan, berarti dia tidak terbongkar. Dia tidak terkalahkan. Kalau dia dibongkar, nah disitulah dia kalah. Nah, sama pada waktu kita menghancurkan jimat kita. Dan tolong perhatikan, jangan coba-coba hancurkan orang lain punya. Diri kita sendiri. Kalau suami punya, jangan diganggu dulu. Sebab tidak ada hak kita. Kita logikanya demikian, saya berikan. Kalau kita punya jimat, ya, kita hancurkan dan iblis akan marah kepada kita. Tapi sebelum dihancurkan, toh kita sudah minta ampun dosa, minta dilepaskan, minta dihapuskan perjanjian, minta Tuhan Yesus masuk dalam diri kita. Maka sejak itu kita sudah mempunyai kekuatan Tuhan Yesus membela kita, sehingga pada waktu dihancurkan jimat-jimat itu dan iblis marah serang kita, kita sudah punya Yesus. Yesus lebih besar daripada kekuatan iblis. Sayang kalau yang punya jimat itu tidak punya Yesus. Nah, itulah dalam kaitan menghancurkan jimat orang lain. Iblis itu akan marah. Bukan saja kepada yang menghancurkan, tetapi terutama kepada pemiliknya. Sehingga kalau pemiliknya belum percaya Yesus, diserang dia, hancur dia. Saya mengalami kepahitan pada waktu melihat ada orang dibuat gila karena jimatnya dibakar, tidak menerima Yesus sebelumnya. Dan itu payah. Dan itu merupakan satu kelengahan, kesalahan. Sebab iblis bukan main-main, dia akan menyerang balik. Ya, serangan baliknya luar biasa. Karena itu, kita siapkan diri, melepaskan ikatan, menghapuskan perjanjian, dan kemudian minta Yesus masuk dalam hati kita, sehingga dia tidak ada hak lagi terhadap kita. Sudah putus hubungan, tidak ada hak. Perjanjian juga sudah tidak ada yang bisa dituntut. Dosa kita di hadapan Tuhan dihapuskan, maka Tuhan menjadi pembela kita. Dan kalau Tuhan menjadi pembela kita, kita diserang pun oleh pemilik jimat itu tidak mempan. Itu logikanya. Dan saya ambil susun sistematis ini sesudah mengalami banyak kepahitan-kepahitan dari sejak tahun 63 saya melayani ini. Jadi saudara-saudara, bukan sebagai suatu metode mati, boleh bebas. Sewaktu-waktu saya bakar jimat paling dulu, kalau jimat itu misalnya dimiliki oleh orang yang sudah mau mati atau yang sakit keras dan sesudah dilindungi orang sakit keras, langsung dibakar jimatnya sampai dia sadar, baru dilayani kelepasan. Bisa jadi, tidak ada satu metode mati. Tapi secara wajar, inilah sistematis yang sangat menolong kita. Nah, langkah berikut, sesudah jimat itu dihancurkan, maka
Kemudian harus kita menyadari sekarang satu langkah yang disebut langkah pemeliharaan kelepasan. Pemeliharaan kelepasan ialah dengan meningkatkan iman kita. Karena iman itulah yang akan menolong kita. Dan langkah ini baik membaca Alkitab, berdoa, bersekutu bersama-sama, kita melakukan pelayanan kepada orang lain, dan itu semua merupakan langkah follow up pemeliharaan kelepasan kita. Dan itulah langkah-langkahnya, dan mungkin angka-angkanya tidak begitu cocok karena ada yang saya gabungkan, ada yang saya pisahkan. Dan itulah sistematisnya, sehingga pada saat pagi ini, waktu yang masih ada, saya ingin kita melepaskan, berperkara di hadapan Tuhan. Dan bagi yang mau berperkara di hadapan Tuhan, saya akan ajak betul-betul menyatakan di hadapan Tuhan keinginan itu. Dan kita, saudara-saudara yang menemukan dirinya masih ada ikatan, masih ada kaitan dengan iblis yang bisa dituntut kemudian. Apakah karena ikatan, apakah karena perjanjian? Mari kita berperkara di hadapan Tuhan. Saudara ikuti doa bimbingan ini. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih karena kami ditambahkan pengetahuan dan pengertian kami tentang gangguan-gangguan iman berupa tipu muslihat iblis. Ternyata dalam hidup kami telah menemukan tipu muslihat iblis yang selama ini kami tidak sadari. Tetapi melalui sorotan firman Tuhan, kami sekarang sadar bahwa itu adalah tipu muslihat iblis. Sehingga kami terikat, bahkan masuk dalam perjanjiannya. Sementara kami mengaku Engkau Tuhan kami. Kami aktif beribadah. Diam-diam iblis masih merahasiakan hubungannya dengan kami. Karena itu pada siang ini, Bapa di sorga, atas perintahmu, kami mengadakan perkara rohani. Kami datang kepadamu dengan menghadapkan iblis dan semua ikatannya di hadapanmu sebagai hakim yang menghakimi kami. Kami sungguh tidak mau meneruskan hubungan kami dengan iblis. Kami mau putuskan hubungan itu sampai di sini. Kami mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh kehidupan kami. Tidak ada bagian hidup kami yang masih dikuasai iblis. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Terimalah kami di hadapan-Mu. Dan sekarang saya akan menyebutkan dosa-dosa saya. Dosa ikatan kuasa iblis yang mengikat saya, yang sudah saya sadari, dan saya akan akui sekarang. Saya mengaku dalam nama Yesus. Pengakuan dosa saya seperti berikut. Masing-masing ibu mengakui dengan suara. Silahkan, bebas. Oh, haleluya. Kita teruskan. Bapa di sorga, demikianlah pengakuan kami. Ampunilah dosa yang sudah kami akui tadi. Hapuskanlah itu
dari kitab-kitab di mana Engkau mencatat dosa itu. Engkau berjanji bahwa dosa kami akan menjadi putih seperti salju, akan bersih sama sekali. Apa yang kami sudah akui, Engkau ampuni. Dan juga lepaskanlah kami dari dosa ikatan yang kami sudah akui tadi. Biarlah juga perjanjiannya terhapus sama sekali, sehingga kami tidak akan dituntut lagi oleh iblis. Kami hanya berhak dilayani oleh Tuhan. Kami tidak butuhkan iblis. Sekarang masuklah dalam hati kami, Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karena kami tahu iblis masih mencari celah-celah. Tutup bungkuslah semuanya dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima pengakuan kami. Terima permohonan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita tetap tunduk dan saya akan berdoa mengandalkan doa kelepasan. Bapa di sorga, Engkau telah mendengar pengakuan anak-anak-Mu. Ampunilah dosa yang sudah diakui, secara khusus dosa ikatan itu. Kami hancurkan dosa itu dalam nama Yesus Kristus, dan tidak akan ada lagi dalam catatan Tuhan. Bapa, sebagaimana anak-anak-Mu minta supaya mereka dilepaskan. Oh Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau pakai hamba lagi pada jam ini. Dan hamba akan pakai nama-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau telah berikan hak itu kepada kami, hamba-hamba-Mu, untuk melepaskan orang terikat. Maka sekarang saya bertindak dalam nama Yesus Kristus. Saya melepaskan ikatan garis kutuk. Tiap-tiap ibu saudara yang mengakui garis kutuknya, sekarang saya putuskan garis kutuk ini dalam nama Yesus Kristus. Saya hapuskan perjanjian dari nenek moyang itu dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi hak menuntut. Sehingga seluruh hidup saudara kami penuh diatur oleh mereka bersama dengan Tuhan. Tidak ditentukan oleh garis keturunan lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya darah-Mu telah tertumpah untuk menebus dan untuk menyucikan garis keturunan ini. Semua garis kutuk yang sudah diakui dan sekarang sudah disucikan, diputuskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga sekarang saya bertindak dalam nama Tuhan Yesus untuk melepaskan ikatan-ikatan yang sudah diakui. Selain dari garis kutuk, ada ibu-ibu yang terpedaya oleh iblis dengan janji-janji, tetapi sekarang diikat. Dalam nama Yesus kami lepaskan ikatan-ikatan yang sudah diakui oleh setiap anak-anak-Mu. Dan dalam nama Yesus saya hapuskan semua perjanjian-perjanjian yang dijanjikan oleh iblis dan yang juga dijanjikan oleh anak-anak-Mu karena mereka tidak tahu. Kami hapuskan perjanjian ini dalam nama Yesus Kristus. Baik yang menjanjikan kesehatannya, yang menjanjikan hartanya, yang menjanjikan nyawanya sendiri, jiwanya, bahkan yang menjanjikan keturunannya. Semua perjanjian itu kami hapus dalam darah Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa semua dosa yang sudah diakui, semua dosa ikatan yang sudah dilepaskan, semua perjanjian yang dihapuskan, sudah meninggalkan dan sudah bersih dari semua anak-anak-Mu. Sekarang Bapa, penuhilah mereka dengan kehadiran-Mu. Roh Kudus masuk dalam tiap saudara, memenuhi celah-celah, menutupi setiap lubang-lubang yang akan dicari balik lagi oleh iblis. Kami tutup bungkus semua anak-Mu yang mengakui dalam saat ini dalam nama Yesus Kristus. Bahkan secara khusus kami ingin berdoa, semua akibat-akibat ikatan, baik dari garis keturunan, baik yang diperoleh sendiri, baik dari perjanjian-perjanjian, semua akibat-akibatnya
yang sudah membawa hidup pahit bagi semua anak-anak-Mu yang berdiri ini. Mungkin mereka ada penyakit sebagai akibat. Dalam nama Yesus kami hancurkan sakit penyakit ini. Dan kami percaya dia sembuh detik ini juga. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Kalau ada yang menyebabkan ikatan itu menyebabkan kehancuran rumah tangga. Dan dalam detik ini juga rumah tangga ini kami pulihkan. Dan kami perintahkan semua akibat ikatan itu, semua tipu muslihat iblis itu meninggalkan rumah tangga itu. Dan semua yang masih berkeras kepala menyelinap di tengah-tengah rumah tangga yang dihancurkan itu. Dalam nama Yesus kami balik hancurkan roh-roh jahat ini. Dalam nama Yesus kami taruh persoalan itu di bawah tapak kaki kami. Kami injak dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, Yesus, kami tahu persoalan itu akan hancur. Demikian juga kami berdoa. Kalau ada bisnis anak-anak-Mu yang diganggu oleh karena hubungan dengan iblis itu, pada saat ini juga bisnis ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sucikan bisnis itu dan sekarang diserahkan kepada Tuhan untuk diberkati. Tidak ada hak iblis lagi mengganggunya. Terima kasih Tuhan. Semua akibat lain yang kami tidak sebutkan satu persatu akan rontok dengan kelepasan pada siang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah doa kami dan sekarang terima ucapan syukur kami. Kami panjatkan segala puji hormat kemuliaan syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami memuji Engkau dan kami terima kelepasan anugerah yang besar. Dan kami akan berjanji untuk memeliharanya sampai Tuhan Yesus datang kembali dan menemukan kami tidak bercacat celah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.